Tetapi di sana kan mereka memberikan bahwa ada Tritunggal, ada Yesus, ada Tuhan, ada Allah, ada Bapa dan ada Anak. Sebenarnya di sana itu Yesus itu bukan berarti tidak saya mengakui. Dulu saya mengakui karena saya belum mengerti. Tetapi di saat saya paham seperti ini, saya tahu Yesus itu adalah hanya sebagai nabi. Karena Salam Alechem Bisem Yeshua Hamasyah, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan menanggapi seorang mu'alaf yang katanya mantan Kristen dan ya tentu saja paham tentang kekristenan. Walaupun ya dalam kesaksiannya ini kita melihat bahwa dia tidak mengerti tentang Tritunggal ya. Katanya Tritunggal itu Tuhan, Allah, kemudian ada Bapa, ada Anak gitu ya. Padahal ya keliru ya. Karena Tritunggal tidaklah seperti itu. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, saya langsung saja mengajak kita dulu untuk mendengarkan videonya berikut ini. ya, sebelumnya Rasmina Loi, saya sekarang udah jadi mualaf, nama saya adalah Nur Muslimah. Latar belakang saya Nasrani dari Protestan. Mereka tidak mengerti bahwa sebenarnya benar kita di Islam ini meyakinkan bahwa Nabi Isa itu ada. Tetapi dia bukan Tuhan. Tetapi dia bukan Allah ya. Sebenarnya Allah ya Allah itu adalah Tuhan. Tetapi di sana kan mereka memberikan bahwa ada Tritunggal, ada Yesus, ada Tuhan, ada Allah, ada Bapa dan ada Anak. Sebenarnya di sana itu Yesus itu bukan berarti tidak saya mengakui. Dulu saya mengakui karena saya belum mengerti. Tetapi di saat saya paham seperti ini, saya tahu Yesus itu adalah hanya sebagai nabi. Karena di sana dia berkata di Yohanes 16, Yesus, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti dia adalah jalan kebenaran Allah. Tidak ada yang datang kepada Bapa tanpa melalui dia. Berarti Bapa itu masih ada. Bapa itu sendiri siapa? Berarti Allah. Allah itu adalah Tuhan. Berarti Yesus ini bisa dikatakan bahwa dia hanya perantara. Hanya perantara Allah. Cuman diilhamkan sifat-sifatnya Allah kepada dia, agar dia bisa menyampaikan kepada nabi-nabi, bahkan termasuk kita sekarang, seperti apa Allah itu, seperti apa Tuhan itu. Jadi di situ perbedaan. Kalau di sini saya yakinin bahwa ya benar, sebenarnya Nabi Isa itu tidak mati dan tidak disalibkan. Karena yang disalibkan itu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa. Jadi saya bisa membedakan. Di dalam gereja pun mungkin banyak yang biasanya kalau setiap saya doa di dalam gereja, saya selalu sujud. Beda dengan yang lain. Disinilah saya baru mengerti bahwa ternyata ini sebenarnya hijrahku, ini sebenarnya agamaku ini yang sesungguhnya, dan ini adalah jalan yang benar. Karena saya hanya selalu berdoa, ya Allah, aku ingin mau ibadah tapi menutup auratku tanpa tahu siapapun. Karena maaf, aku sekali lagi minta maaf, dulu di tempat yang lama aku kalau ibadah tidak sengaja mengubah aurat ya, tidak sengaja mengubah aurat, tetapi pakaiannya aku tidak sesuai dengan hati nuraniku dan tidak sesuai dengan dalam kitabku. Kalau dulu di agama sebelah, ya mereka berkata bahwa di saat Tuhan dan Allah itu udah menjadi Yesus, dia disalibkan terus dibangkitkan, disitulah semua dosa kita udah ditanggung. Ya, tapi menurutku kalau dia udah tanggung dosa kita, berarti kita manusia ini kita suka-suka berbuat dosa. Tapi kenapa firman-Nya diturunkan bahwa jangan melanggar ini, perintah Allah ini ada ini, jangan ini, jangan membunuh, jangan berzina, jangan ini, hormati ayah dan ibumu. Ya, kenapa diturunkan ayat itu kalau memang benar-benar dia udah menanggung dosa kita? Tapi faktanya kita akan bicara di dalam Quran atau di dalam kitab apapun, itu tidak. Kita tetap dosa kita akan kita tanggung sendiri-sendiri. Jadi jangan salah kaprah. Baik, teman-teman sekalian, itulah kesaksian dari seorang mu'alaf ya. Dan teman-teman bisa menilai sendiri juga apa yang disampaikannya. Jadi ini banyak sekali yang janggal dari kesaksiannya ini. Terutama soal mengenai Tritunggal tadi, itu keliru. Kemudian tentang Nabi Isa dan juga Yesus Kristus juga keliru. Karena Nabi Isa bukanlah Yesus. Dan Yesus, ya Tuhan Yesus bukanlah Nabi Isa. Nah, kemudian teman-teman sekalian ada banyak beberapa hal dan kita akan bahas kali ini. Yang pertama sekali saya akan menjelaskan tentang Tritunggal yang dibahasnya. Dimana katanya Tritunggal itu ya Bapa itu, Tuhan itu, Allah itu ya Bapa dan Anak. Nah teman-teman, ini simpel sekali. Bahwa Tritunggal tidaklah demikian. Tritunggal yang dipercaya oleh orang Kristen yaitu Bapa, Putra,
dan Roh Kudus. Nah, di situ tadi tidak ada Roh Kudusnya ya. Jadi memang ini adalah orang-orang yang memang awam sekali, tidak paham tentang kekristenan. Ya wajar aja kalau akhirnya mu'alaf. Kemudian juga dia menyamakan tentang Bapa sama dengan Allah. Teman-teman sekalian, saya harus tegaskan bahwasanya Bapa yang dimaksudkan di dalam Alkitab adalah Yahweh. Ya, Yahweh pencipta langit dan bumi, dan Yahweh tidak pernah berubah nama menjadi Allah. Tuhannya orang Islam, ya, nggak pernah berubah nama demikian. Ya, jadi kita tidak setuju jika Yahweh disamakan dengan Allah. Karena teman-teman, Allah itu tidak berwujud. Allah itu tidak bisa jadi manusia. Ya, firmannya, kalimatnya, ataupun ruhnya gitu ya. Karena bagi mereka Allah itu zat. Ya, ini mu'alaf harus paham. Di dalam Islam Allah itu zat, jadi tidak bisa diserupakan dengan makhluk, tidak bisa diperanakan ya, seperti dalam iman kekristenan. Sementara Bapa itu bisa menjadi manusia, bisa berinkarnasi, punya firman, punya roh gitu ya. Jadi Allah kami atau Tuhan kami yang kami panggil dengan panggilan Bapa itu berbeda dengan Allah. Nah, jadi di situ aja dia udah keliru. Kemudian Yesus itu hanya perataran, dia berdasarkan di dalam Injil Yohanes pasal 16 katanya. Ya, Yohanes 16, padahal salah. Sebenarnya Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, berdasarkan ayat ini, dia memahami bahwa Yesus itu berarti hanya perantaran. Jadi hanya melalui Yesus Kristus, ya. Nah, ini kedangkalan daripada pemahaman mereka yang mu'alaf, teman-teman sekalian. Itu sebabnya saya selalu menganjurkan kita semua untuk belajar tentang kekristenan. Kita belajar firman Tuhan. Jadi Yesus sebagai jalan, kebenaran dan hidup, ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu artinya setiap kita yang ingin masuk surga, kita harus melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak melalui nabi lain. Karena nabi lain itu hanya sebagai perataran untuk menghubungkan kita kepada jalan yang benar yang diperintahkan oleh Tuhan sebelumnya. Nah, Yesus Kristus dia ya langsung membawa kita ke dalam kerajaan sorga. Karena Yesus itu berasal dari sorga. Tempatnya adalah surga. Jadi dia tahu jalan ke surga. Kalau kita percaya kepadanya, maka kita tidak akan binasa. Yohanes 3:16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya ini, yaitu Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Itu sebabnya kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesuslah Juru Selamat dunia. Dan dia juga adalah hakim yang adil yang akan menghakimi umat manusia di hari kiamat nantinya. Jadi barang siapa tidak percaya kepadanya akan binasa. Tapi yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian teman-teman sekalian juga tadi dia katakan bahwa Nabi Isa itu tidak mati disalib. Yang disalib itu adalah orang berdosa. Oke, saya bisa jadi menyetujui hal itu. Ya. Karena saya sekali lagi Nabi Isa dengan Tuhan Yesus berbeda. Silakan ya. Buat muslim semua mempercayai bahwa Nabi Isa tidak mati disalib, silakan, no problem buat kami. Tapi jangan Anda menghubungkannya dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan kami Yesus Kristus itu benar-benar mati disalib, ya. Kemudian dia dikuburkan, lalu bangkit pada hari yang ketiga sesuai kitab suci. Kemudian setelah dia bangkit, baru menampakkan diri selama 40 hari di muka bumi ini. Lalu dia terangkat ke sorga atau kembali ke sorga. Jadi tidak serta-merta langsung dia diangkat lalu diserupakan. Ya, seperti yang dituduhkan oleh kitab suci Al-Quran bahwa Isa Al-Masih tidak mati disalib tapi diserupakan. Oke, tidak apa. Tapi jangan dipakai nama Yesus di situ. Jangan kemudian Anda mencocomologinya dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan kami Yesus Kristus itu datanya valid dalam Alkitab. Dia mati, dia dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu bukan hanya berdasarkan kitab suci, juga sejarah. Ya, juga sejarah.
Itu mencatat itu teman-teman sekalian. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat. 6 abad sebelum Islam, itu orang Kristen sudah percaya itu. Masa baru di abad ke-7, ya, munculnya Nabi Muhammad, Nabi mereka, ya, kemudian langsung dipercayai aja bahwa Yesus tidak mati di salib. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Kemudian teman-teman sekalian, ya, sampai hari ini juga yang diserupakan dengan Tuhan Yesus Kristus yang menurut mereka, itu sampai hari ini belum tuntas. Ada yang bilang itu Yudas Iskariot. Ada juga yang berkatakan kaum Hawariun. Kemudian juga mengatakan bahwa murid paling muda dari kalangan ustad, ya, berbeda-beda pemahaman ini. Oleh karenanya, ya, kita bisa bantah, ya, mualaf ini, bahwa jika Anda percaya bahwa Nabi Isa tidak mati di salib, tidak masalah. Tapi jangan sampai Anda berkata bahwa Yesus Kristus, Tuhan orang Kristen, itu tidak mati di salib, tidak dikuburkan dan tidak bangkit, tapi diangkat ke langit. Ya, itu Anda keliru. Kemudian teman-teman sekalian, dia mengatakan juga dia berbeda dari orang-orang Kristen pada umumnya. Ketika dia berdoa atau sembahyang, itu dia selalu sujud. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Anda mau sujudkah, Anda mau tidurkah, Anda mau berdirikah untuk memuji Tuhan. Itu gaya Anda sendiri. Kami tidak dibatasi dengan itu. Ya, saat ini pun kalau saya berdoa, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau telah memelihara kehidupan saya hari ini. Amin. Itu sah. Saya juga sujud karena saya punya pergumulan yang begitu luar biasa. Sampai saya menangis-nangis sujud di hadapan Tuhan. Itu nggak ada masalah. Jadi soal Anda sujud tidak sujud itu tidak menentukan Anda adalah seorang yang rohaniawan, yang apa namanya itu kudus hidupnya. Tidak, ya. Itu adalah hanya gaya untuk beribadah atau liturgi, ya. Karena sampai sekarang orang-orang Kristen ada juga, ya, seperti gereja Pentakosta Indonesia, ya, mereka kalau berdoa itu ya harus sujud, ya, sampai kepalanya juga ke tanah, itu ada. Ya, jadi bukan hanya Islam saja yang melakukan itu. Tetapi bagi kami bukanlah soal gerakan ibadahnya kita, ya, dilihat bahwa kita ini adalah orang beriman, orang beragama, tidak. Tapi hati kita. Hati kita yang paling utama, teman-teman sekalian. Hubungan kita dengan Tuhan dan bagaimana perilaku kita, sikap kita dalam kehidupan sehari-hari itu menentukan bahwa kita ini orang yang bertuhan, orang yang beragama. Ya, oke. Yang paling terakhir adalah kalau dosa sudah ditanggung katanya, karena di dalam Yesus Kristus dosa ditanggung, ya, kata dia. Artinya kita suka-suka buat dosa. Nah, ini juga pemahaman yang sangat keliru daripada para mualaf. Kalau orang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Mustahil dia akan hidup dalam dosa. Mustahil dia akan terus melakukan kemabukan, perzinahan, mencuri, membunuh gitu ya. Dan melakukan hal-hal yang merupakan kekejian di mata Tuhan. Ya. Jadi kekristenan teman-teman sekalian, ya, ketika sudah diselamatkan, ketika sudah diberikan hidup oleh Tuhan, dijamin hidupnya oleh Tuhan, maka orang tersebut akan dilihat dari buahnya. Sikapnya, apakah dia baik atau tidak baik. Ya. Jadi tidak seperti tuduhan mereka. Karena dosa sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, maka orang Kristen suka-suka buat dosa. Ya, toh juga dosanya sudah ditanggung. Nah, tidaklah demikian konsep keselamatan. Mari kita belajar dalam bagian-bagian firman Tuhan yang saya bacakan buat kita. Dalam Galatia pasal 5 ayat 13 berkata begini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi jelas di sini teman-teman sekalian, kalau Anda sudah ditebus oleh Yesus, Anda sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Anda jangan buat dosa lagi. Jangan Anda hidup dalam dosa lagi. Ya, itu perindahnya. Jadi bukan kebebasan, ada kebebasan untuk buat dosa kalau Anda sudah diselamatkan. Justru karena Anda sudah diselamatkan, Anda harus bisa mengerjakan keselamatan dengan baik. Dalam Filipi 2 ayat 12, firman Tuhan mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah jadi teman-teman sekalian, kalau kita sudah diselamatkan, kita harus bisa berbuat baik. Kemudian di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 diterangkan kepada kita, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kemudian teman-teman sekalian, juga di dalam Ibrani 9 ayatnya yang ke-28, firman Tuhan mengatakan begini, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi teman-teman sekalian, jelas bahwa Yesus Kristus itu menjamin keselamatan orang-orang Kristen. Oleh karenanya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Karena barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan binasa, melainkan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi teman-teman sekalian, jika ada yang mu'alaf, silakan mu'alaf saja. Tapi ingat, janganlah Anda terpengaruh. Belajarlah kitab suci dengan baik. Bacalah Alkitab secara berurutan, supaya Anda mengerti bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan kekal. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kiranya video kali ini boleh menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.